Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Armando Wika Nurimansyah dengan nomor NIM 2402225603. Ini ingin mempresentasikan tentang tesis saya, yaitu perancangan dan implementasi bisnis digital olahraga ekstrim menggunakan bisnis model kanvas. Latar belakang saya melakukan penelitian itu kurangnya daya tarik pemuda Indonesia pada olahraga ekstrim. Olahraga ekstrim di sini, penelitian ini itu skopnya skateboard, BMX, dan inline skate. Pemuda-pemuda di Indonesia jarang mau bermain skateboard, BMX, atau inline skate. Dan kurang perhatiannya seperti dari masyarakat umum atau pemerintah itu masih kurang perhatiannya terhadap bidang ini. Lalu pembuatan bisnis yang hanya satu kategori saja, yang dimana olahraga ekstrim saja atau BMX saja. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana merancang bisnis digital untuk olahraga ekstrim menggunakan pendekatan BMC. Yang kedua, bagaimana menerapkannya untuk bisnis olahraga ekstrim dalam bentuk prototipenya. Tujuannya ada dua, yaitu merancang bisnis digital olahraga ekstrim menggunakan BMC dengan baik dan bisa diimplementasikan di prototype. Manfaat penelitian ini itu bisa mendapatkan informasi-informasi acara yang sedang diadakan atau memberikan tutorial atau memberikan informasi tempat bermain dari sebuah komunitas atau atletnya gitu. Lalu yang kedua itu bisa membantu komunitas. Jadi komunitas itu bisa berhubungan dengan masyarakat umum dan masyarakat umum bisa berkomunikasi dengan komunitas tentang olahraga ekstrim, skateboard, BMX, dan inline skate. Yang ketiga, mengenalkan olahraga ekstrim sebagai olahraga alternatif, bukan hanya mainstream pada umumnya seperti bola atau basket atau badminton. Ruang lingkup penelitian ini itu target yang ingin dicapai mengenalkan olahraga ekstrim kepada masyarakat umum dan tentunya menggait ekspertis yang ada di Indonesia. Lalu menyediakan penjualan tiket dan informasi-informasi tentang olahraga ekstrim supaya bisa atlet atau masyarakat umum atau antusias olahraga ekstrim itu bisa ikut melihat atau berkolaborasi dalam acara yang akan diselenggarakan. Landasan teori yang saya gunakan yaitu olahraga ekstrimnya sendiri, yang kedua bisnis digital, yang ketiga bisnis digital transformasi dalam bisnis olahraga, lalu ada bisnis model kanvasnya, dan metode pengumpulan datanya dan penelitian terkait. Metodologi berpikir, yang pertama saya mengidentifikasi masalah. Pertama muncul dari identifikasi masalah pribadi yang dimana ingin mengeksplor olahraga ekstrim tetapi sulit, kayak mencari komunitasnya, komunitas dihubungi adminnya nggak respon atau nggak baik responnya dan lain-lain. Lalu masalah tersebut dianalisa dengan literatur review dan penelitian terdahulu. Yang ketiga, lalu analisa dengan kompetitor-kompetitor yang sudah ada masalah-masalahnya, lalu muncullah ide penelitiannya, yaitu membangun sebuah aplikasi yang terpusat di mana olahraga ekstrim itu ada skateboard, ada BMX, dan inline skate bisa bergabung di satu tempat. Lalu analisa strength, weakness, opportunity, dan threat. Lalu kita merancang bisnis dengan bisnis model kanvas. Implementasi bisnis dalam prototype. Model kanvas yang saya gunakan dan penelitian ini itu ada 9, yaitu value proposition, customer segment, customer relations, distribution, channel, revenue streams, key activities, key resource, key partner, and key structure. Metode penelitian
Saya menggunakan dua, yaitu metode pengumpulan datanya ada dua, studi literatur dan survei. Yang kedua itu ada analisa perbandingan aplikasi sejenis yang sudah dibuat. Untuk survei sendiri itu ada dua tipe narasumber, yaitu ada masyarakat umum dan ekspertis. Yang diharapkan di penelitian ini sih 95 responden. Dengan detailnya itu masyarakat umum 71 orang, komunitas 1 orang, dan ekspertis 24 orang. Untuk 24 orang itu juga ada yang termasuk anggota komunitasnya dan atletnya. Untuk rancangan pengembangan prototipe, kita menggunakan Agile, di mana di dalamnya ada Scrum metodologi yang bisa fleksibel dalam mengerjakan tas-tas yang akan digunakan. Kita masuk SWOT analisis. Untuk bagian strength-nya itu banyak masyarakat umum atau dan ekspertis di dunia olahraga ekstrim itu sangat setuju, dan hampir 62,1% setuju dan 26,4% sangat setuju belum pernah. Berarti ini sebuah kesempatan baik untuk bisnis ini untuk berkembang, dan partisipasinya mencerminkan minat dan pengalaman itu besar. Fitur-fiturnya juga kayak responsif, terus teknologinya baik, loading websitenya lancar, nggak lemot. Itu membuat kita punya ada kekuatan dari bisnis ini. Lalu yang pastinya ada kelemahan di bisnis kita, yaitu kurangnya konten, ya karena kita masih di dalam bentuk beta dan belum ada secara real, belum ada kerjasama sama komunitas atau pemerintahan atau atletnya, jadi konten masih kurang menarik. Dan kurangnya integrasi dalam media sosial yang membuat pertumbuhan penggunanya itu sulit, untuk meningkat itu sulit. Lalu ada opportunity, kesempatannya itu peluangnya besar, ada teknologi yang sangat memungkinkan untuk streaming secara langsung mungkin, atau ada kemitraan dengan merek olahraga ekstrim di Indonesia, terus pertumbuhan minat yang banyak lah, karena kan di Indonesia juga lagi meningkat, dan anak muda sekarang juga lagi meningkat-meningkatnya untuk bermain olahraga ekstrim. Tapi di yang namanya bisnis pasti ada ancamannya seperti cyber security-nya harus ditingkatkan, data nggak boleh bocor, karena ini data kan customer yang punya, nggak boleh bocor. Terus ada hak cipta, lalu ya kan harus kuat lah untuk persaingan, karena kan kita lihat kalau di bisnis startup sekarang tuh rada sulit berkembang karena punya banyak saingan dari platform lain. Untuk bisnis model kanvasnya, yang kita bisa jual itu ya informasi sangat mudah dicari di website kita, di aplikasi kita. Aplikasi mudah diakses, mau pakai HP, tablet, mau laptop, itu bisa dipakai di mana saja karena responsif. Lalu kita ada segmentasi untuk penggunanya, itu ada masyarakat umum, ekspertis, antusias sport, atau yang bermain skateboard, atau bermain inline skate, ataupun bermain BMX. Lalu untuk menggait customer itu semua, ya kita butuh hubungan dengan usernya, yaitu ada promo potongan harga atau giveaway, mungkin ada special event. Untuk channelsnya kita
Distribution channels-nya itu ada media sosial dan online advertisement. Untuk media sosialnya, kemungkinan kita menggunakan Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Untuk keuntungan atau revenue streams itu biaya admin, transaksi barang, atau eventnya. Dari event, komunitas atau event yang kita buat, dan investor untuk saat ini. Key partners yang kita akan guide itu partner-partner kita yang akan kita guide itu ada UMKM lokal, ekspedisi lokal, dan payment gateway untuk bermacam pembayaran, komunitas, dan finansial. Lalu aktivitas yang akan kita main aktivitas yang kita kerjakan adalah ya menyediakan produk dari UMKM, kita menjadi jembatannya, lalu pembuatan acara dengan komunitas atau atlet atau siapapun yang ingin bekerja sama, dan untuk membuat informasi itu tersalurkan semua, itu kita mengembangkan sebuah website internal. Nah, resource kami itu ya pastinya ada kantor atau mungkin WFH, terus UMKM itu UMKM lokal, lalu komunitas, finansial, konsultan. Untuk biaya untuk membangun bisnis itu ada gaji karyawan yang pastinya gaji karyawan, ada pembayaran server untuk websitenya, database, dan lain-lain. Terus mungkin kalau misalkan kita harus masuk kantor, harus sewa kantor, dan kita harus membayar pajak pastinya. Dan ada biaya event, atau kita akan kerjasama misalkan kekurangan orang dalam mengerjakan suatu acara, kita harus menyewa vendor. Berikut prototipe yang sudah ada sebelah kiri ini ada tampilan untuk news, yang di tengah itu konten, yang di atas kanan itu untuk detail-detail tiket, ada jamnya dimulai, terus tanggalnya, lokasinya, sama pembayaran tiketnya, dan bisa tahu nih tiketnya berapa lagi nih yang udah sold out atau yang tersisa gitu. Yang kedua itu destinasi bermain olahraga ekstrim. Untuk kesimpulannya, bisnis olahraga ekstrim ini dibutuhkan sebetulnya oleh masyarakat umum. Bahkan expertise atau komunitas itu juga perlu mencari informasi apa aja sih yang lagi hits, yang lagi berlangsung acaranya, atau tempat bermain yang lagi booming, itu perlu. Dan dengan kuesioner, kebutuhan para ahli dan masyarakat umum dapat diidentifikasi yang seperti tadi. Kita tahu fitur-fitur apa saja yang harus dibuat, seperti fitur berita, fitur konten, dan fitur lainnya. Sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf tidak menampilkan kamera karena kameranya sedang bermasalah. Sekian dari saya, Armando Wika Nurimansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.